Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang hadapi tantangan. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari Ester 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jika kita membaca keseluruhan dari kitab Ester, maka kita tidak akan menemukan kata Tuhan di dalamnya. Tetapi dari kitab Ester ini ada suatu hal yang dapat kita pelajari sebagai orang percaya, yaitu tentang bagaimana sikap Ester ketika menghadapi tantangan yang besar bagi hidupnya dan kehidupan bangsanya. Pada masa itu ada seorang pejabat kerajaan yang berkuasa yang bernama Haman. Dia berencana hendak membuat bangsa Israel punah dari muka bumi. Sekalipun kita sudah menjadi orang percaya, rajin beribadah, dan bahkan terlibat dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan masih mengizinkan kepada kita untuk masuk ke dalam tantangan kehidupan. Apalagi pada zaman ini, tantangan kehidupan itu terasa semakin berat. Atau mungkin bukan kita yang sedang dalam masalah, tetapi orang lain. Namun karena kita turut merasakan pergumulan orang tersebut, maka kita pun menjadi ikut tidak tenang dan terus berpikir dengan keras. Semua tantangan dan pergumulan dapat membuat orang jadi gelisah, khawatir, takut. Dan kalau terus dibiarkan, ini akan menekan dan orang tersebut akan sulit untuk tidur. Padahal tidur atau istirahat itu sangat penting bagi kesehatan. Kalau tubuh kita sakit, kita akan menderita. Kita tidak akan produktif. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita lari dari semua tantangan atau kita maju menghadapi tantangan? Ester tidak mundur sedikit pun ketika dia mendengar ancaman terhadap bangsanya. Dia keluar dari kenyamanan di istana kerajaan. Ester sangat peduli terhadap persoalan yang dihadapi bangsanya. Dia mau maju untuk membela kebenaran, bahkan bila perlu, mengorbankan nyawanya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, mari kita belajar dari Ester. Tidak mundur, tetapi maju untuk menghadapi tantangan yang ada. Bukan karena kemampuan kita atau kekuatan kita. Seperti Ester, dia memang seorang ratu. Dia sangat dihormati dan disegani oleh banyak orang. Tetapi bukan itu yang Ester andalkan. Yang Ester andalkan adalah mencari Tuhan dalam doa dan puasa. Dia mau keluar dari zona nyaman, dari fasilitas kemewahan kerajaan, dari semua hidangan yang nikmat di kerajaan. Alkitab menuliskan bahwa kita ini adalah domba-domba dan Yesus Kristus adalah gembala kita. Ketika domba tersangkut atau dihadang oleh binatang buas, apa yang dilakukan oleh seekor domba? Domba itu akan bersuara dan berteriak keras sampai gembala mendengarkan dan datang untuk menyelamatkan. Demikian pula kita sebagai domba-dombanya. Kita berseru dalam doa-doa kita, sebab tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Jangan mundur dari tantangan yang ada, sebab jika kita benar di hadapan Tuhan, kita menghadapinya bersama dengan Tuhan dalam doa dan puasa. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala yang baik
sumber kekuatan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersama dengan Engkau menghadapi semua tantangan yang ada, sebab tidak ada yang sukar bagimu ya Bapa. Kami mau maju bersama dengan Engkau, sebab Engkaulah panji kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.